perempuan mau tahu sudah jadi ibu kayak sebelum jadi ibu kayak cintailah diri kita juga, kasih ruang buat diri kita juga untuk terus berkembang supaya kita bisa memberikan cinta kita kepada keluarga. Ketika kita menjadi ibu baru paham ternyata ibu itu seperti apa. Ibu itu kalau nggak hati-hati, ibu itu adalah orang yang paling terakhir yang paling mikirin dirinya sendiri. Dan kenapa aku bilang nggak boleh harus hati-hati, karena di dalam jiwa perempuan yang happy, yang bahagia, ada kasih sayang yang melimpah untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk suaminya. Jadi kebahagiaan, kesehatan mental ibu ini harus diperjuangkan, tidak hanya oleh suaminya atau anak-anaknya, tapi juga sama ibunya sendiri. Kalau masalah pekerjaan rumah, masalah anak-anak, masalah suami kita ikutin, nggak ada habisnya. Cucian piring itu hari ini kita cuci, besok pagi udah ada lagi. Pagi yang kita cuci, siangnya udah ada lagi. Jadi kadang-kadang hal-hal sesimpel itu bisa menjadi beban mental atau mental load bagi seorang ibu. Nah, untuk para perempuan mau tahu sudah jadi ibu kayak sebelum jadi ibu kayak cintailah diri kita juga, kasih ruang buat diri kita juga untuk terus berkembang supaya kita bisa memberikan cinta kita kepada keluarga. Oke, tapi kan mungkin anak-anak kamu udah mengerti nggak sih, dan ada ucapan-ucapan nggak sih dari suami atau dari anak-anak seperti apa nih? Kok belum ya? Tapi enggak sih, anak-anak aku tuh mereka masih mau spend time sama aku. Terus kalau aku pulang agak kemalaman dicariin, setiap mau pergi kerja masih ditanyain buat aku, karena anak-anak aku itu sudah mulai masuk usia remaja. Jadi buat aku itu kayak achievement, karena anak remaja itu kan biasanya paling males sama mamahnya ya. Nah ini masih kadang-kadang dicariin walaupun gengsi-gengsi. Nah itu rasanya seneng banget, berarti memang anak-anak tuh care, bapaknya juga care. Tapi kamu pernah mendapatkan surprise yang sampai kamu terharu nggak sih dari anak-anak gitu, walaupun nggak di momen hari ibu? Mama lapar, mama mau, kok lagi pengen telur itu ya, telur dadar gitu ya. Anakku yang cowok langsung masuk dapur, bentar ya ma, dibikinin aku padahal dia masih kelas 4 SD. Nah buat dia berani megang wajan, panas-panasan, ada apinya kan di situ, terus masak nggak gosong, enak lagi lah. Itu kalau buat aku hal-hal kecil gitu justru yang sangat berharga. Berarti kamu mau ajarin juga dong dari kecil memang saya ajarin, tujuannya supaya kalau kamu lapar kamu mandiri. Tapi alhamdulillah kecipratan gitu. Tapi untuk sebagai seorang ibu mungkin me time kamu seperti apa sih? Tadi kan sempat di-mention juga. Me time aku mah bisa nonton Korea atau sinetron atau apa gitu ya, nggak ada yang ganggu, anak-anak nggak ada yang rewel, itu aja. Kalau sudah gini terus bisa mandi lama-lama kayak gitu-gitu aja kalau udah jadi ibu mah gitu. Jadi hal-hal, terus suami pulang cepet ya, terus ngobrol. Nah apa aja, mau topik yang penting kayak yang nggak penting kayak gitu. Me time buat aku tuh kayak gitu. Tapi ada momen yang membuat kamu terpikir, oh ternyata begini, jadi mungkin ada kesalahan-kesalahan waktu masa kecil pernah melawan orang tua atau seperti apa? Semuanya pasti pernah ya, tapi penghargaan kita akhirnya kepada sosok ibu, simpati kita kepada sesama perempuan, apalagi yang sudah jadi ibu gitu ya, ataupun sesama perempuan dengan perjuangannya masing-masing, itu akhirnya menjadi lebih tinggi lagi, karena tuntutan sosial itu ternyata tidak mengenal si kaya, si miskin, si tua, si muda, semua sama. Perempuan hampir di setiap fase hidupnya tuh ada aja tuntutan-tuntutan sosial yang harus di ekspektasi sosial terhadap diri perempuan yang harus dipenuhi gitu ya. Dan nggak gampang, tapi dikelilingi sama sebuah sistem yang bagus, sesama perempuan yang suportif juga menjadi kekuatan sih. Di tengah kesibukan kegiatan, hal-hal keibuan apa yang masih dirasakan sama Kak Rumi? Mungkin anak-anak minta diajarin atau minta dimasakin Ya pas sesuatu? yang kemarin ujian lah, ya Allah itu aku lagi sibuk banget kan. Terus anak-anak ujian, tapi aku nggak pede juga sama anak aku, ayo udah belajar belum? Jadi aku ada di mana, tetap nelponin di rumah memastikan mereka udah belajar. Terus ketika udah ujian itu nanyain, Kak tadi bisa nggak? Kenan bisa nggak tadi? Kali gitu. Nah hal-hal seperti itu yang sebetulnya yang bikin aku ngerasa momen-momen ngerasa oh ini aku udah jadi ibu, bener-bener ibunya itu adalah dari yang manja, maksudnya sekarang aja masih kelihatan agak manja-manja ya gitu, tapi
dari yang anak manja gitu ya, ketika udah jadi ibu tuh kok ternyata bisa loh. Aku ketika lagi kerja pikiran aku buat anak nanti, apalagi kalau misalnya saat bersamaan bapaknya juga misalnya mau ada kerjaan butuh bajunya cuma aku lagi yang tahu kan gitu, jadi udah sibuk nelfonin orang rumah, ini tolong siapkan baju bapak yang ini gitu. Nah di situ aku kadang-kadang ngerasa oh inilah yang disebut wanita tuh Wonder Woman tuh ya, seperti ini, satu badan ngurusin semuanya gitu. Udah mulai terbiasa belum nge-switch antara ibu dan mungkin karirnya? Sudah harus biasa ya, dan more action less thinking itu kunci menjadi ibu. Jadi udah lakuin aja dulu, mikirnya nanti, karena kalau dipikirin kita akan capek duluan, karena kadang-kadang kita sendiri nggak nyangka ternyata sebesar itu dan sebanyak itu gitu kerjaan ibu. Oke, Kak, mungkin menjelang akhir tahun ada liburan nggak sih bersama anak-anak? Belum ada, kita masih fokus di Jawa Timur, kita juga masih lebih ke spend time sama family, sama keluarga aja sih di rumah. Malah justru biasanya sepanjang tahun kita akan sibuk masing-masing, anak-anak zaman sekarang juga sekolahnya lama-lama banget gitu kan. Sabtu Minggu juga mereka kadang ada les, ada keluar rumah, kadang-kadang kita udah ketemunya sangat minim gitu. Jadi setiap ada waktu libur kita berusaha untuk bisa quality time bareng keluarga. Oke. Makasih Kak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.